luar biasa sekali penyangkalan yang dilakukan oleh Bapak Zulkifli Abbas pada kesempatan kali ini, sehingga saya sendiri begitu terheran-heran bagaimana dia bisa membuat satu ayat itu menjadi sama persis, satu ayat itu menjadi seperti yang dia inginkan gitu loh. Tetapi kalau kita mau balik lagi ya terlihat jelas juga bahwa ini hanyalah sekedar manipulasi ayat, sekedar memutarbalikkan fakta dan sekedar mengutak-atik isi ayat itu, isi ayat Alkitab. Besar sekali ya penyangkalan dari Bapak Zulkifli yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi untuk rekan-rekan Kristen, marilah kita berteguh hati, mari kita melihat bahwa kita bisa melihat apa yang diutarakan oleh Bapak Zulkifli Abbas ini hanyalah kebohongan gitu loh, hanyalah cara dia mengelak, atau hanyalah cara dia bagaimana mengelak atau menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih buat yang menonton. Tuhan Yesus berkati kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Mari kita bahas tentang Yesus itu adalah ciptaan, Pak. Bagaimana Bapak bisa berkata seperti itu? Pak Zulkifli, kalau Bapak berkata seperti itu artinya Bapak juga harus melihat ke diri Bapak sendiri. Karena Quran itu ajaran orang Arab gitu loh. Ajaran orang Arab, jelas itu ajaran orang Arab. Bahasanya bahasa Arab, strukturnya semua bahasa Arab, latar belakangnya juga orang Arab. Kenapa Bapak mengatakan bahwa kami ini mencaplok ajaran orang lain, sedangkan Bapak sendiri yang orang Indonesia itu mengarah berkiblat kepada Arab gitu loh. Tidakkah Bapak melihat pada diri Bapak sendiri? Mbak Uti, menurut Mbak Uti nih ya, pakai akal dulu, kita nggak usah bawa-bawa kitab suci, pakai akal dulu. Yesus itu manusia atau kodok? Tidak demikian. Kalau Bapak mengatakan Yesus itu manusia atau kodok, itu adalah pertanyaan yang membuli gitu loh Pak. Karena Bapak sendiri tahu bahwa Yesus itu adalah manusia dan bukan kodok gitu loh. Karena ini perkataan orang yang penuh dendam, penuh kebencian gitu, tidak berbicara dalam kapasitasnya yang seorang yang ilmuwan, yang ini loh, yang berpendidikan dan yang berhati jujur gitu loh. Apa hubungannya Yesus atau kodok? Kalau Bapak mengatakan Yesus itu manusia, jelas kami manusia. Yesus itu manusia, Pak. Setelah Alkitab, karena Alkitab mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan ingat, firman itu dituliskan, firman itu adalah Allah. Bapak tidak bisa hindari itu karena itu ayatnya ada, menjadi ketentuan yang pasti, yang tepat, dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi Yesus itu memang manusia. Firman itu telah menjadi manusia gitu loh. Tapi kalau Bapak mengatakan bahwa itu kodok, ya kodoknya saya lemparin aja ke muka Bapak gitu loh. Oh, berarti kesimpulannya Yesus itu adalah manusia. Berarti dia ciptaan kan? Untuk anak-anak mereka dan keturunan mereka. Kenapa Pak Zulkifli mengatakan Yesus itu adalah manusia, berarti dia ciptaan? Oh tidak Pak, tidakkah Bapak membaca dengan jelas Pak, ayatnya kan mengatakan firman itu telah menjadi, bukan firman itu telah menciptakan manusia, oke? Tidak Pak, jelas dikatakan gitu, firman itu telah menjadi manusia gitu loh Pak, menjadi menjadi itu menjadi dengan menciptakan itu beda Pak. Firman itu telah menciptakan manusia. Oh tidak. Firman itu telah membuat manusia. Oh tidak. Tetapi Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi. Oke? Bapak tahu kan artinya menjadi? Jadi yang pertama itu dia adalah firman, yang kedua dia adalah Yesus Kristus. Oke? Jangan Bapak pernah mengatakan bahwa itu ciptaan, karena tidak ada kalimat yang mengatakan di dalam Yohanes 1:14 itu menciptakan, menjadikan atau membuat. Oke? Yang benar adalah menjadi. Oke, saya ingin tanya, kalau definisi daripada menjadi, maka saya pun ingin bertanya kepada Mbak Uti. Apa yang menjadi matahari dan alam semesta ini? Pada mulanya firman atau bukan? Silakan. Firman itu hidup Pak, firman itu oknum Pak ya. Itu jelas dikatakan di dalam Alkitab, firman itu oknum. Yang disebut menjadi itu Bapak enggak Bapak memakai Bapak memakai analogi yang salah, oke? Yang namanya menjadi itu misalnya dari A menjadi B, itu artinya itu cuma ganti kulit. Pak,
Pak Zulkifli yang laki-laki menjadi perempuan, transgender ya gitu kan, ganti kelamin gitu kan, ganti kulit gitu kan. Tetapi pribadinya adalah tetap Pak Zulkifli. Lalu Ali berperan menjadi Joko. Nah, gitu kan. Itu hanyalah satu oknum ya Pak ya, berbicara tentang oknum. Tetapi kalau Bapak berbicara tentang ciptaan, menciptakan, apalagi yang menciptakan itu adalah subjek pencipta. Lalu ada objeknya, ciptaan. Nah, itu beda. Itu ada dua, oke? Ada dua oknum. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ada dua oknum. Allah itu subjeknya, langit dan bumi itu objeknya, ya kan? Ada dua. Nah, yang Bapak maksudkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Jadi itu berarti ada Allah, ada Elohim dan juga ada Yesus. Jadi ada dua pribadi gitu loh. Ada dua oknum, bukan dua pribadi. Pribadi memang ada, tetapi dua oknum. Oh, tidak, Pak. Tidak. Alkitab kami tidak mengatakan begitu. Allah kami itu esa, Pak. Tetapi pekerjaannya itu yang ajaib, Pak. Pekerjaannya itu yang ajaib. Oke, jadi analogi Bapak salah ketika Bapak mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Oh tidak, itu tidak bicara tentang penciptaan, Pak. Tidak bicara tentang tidak bicara tentang penciptaan. Pertanyaan saya, alam semesta ini pada mulanya adalah firman atau apa? Gitu loh. Coba Ibu terangkan dulu. Ya, yang menjadi matahari, siang dan malam itu pada mulanya apa? Pada mulanya firman atau pada mulanya semen? Atau apa ini ceritanya? Betul, Pak. Pada mulanya adalah firman, oke? Nah, sekarang saya minta Bapak untuk melihat ya rujukan ya dari kedua perkataan itu gitu loh. Jadi gini, Pak, Tuhan kami itu kan dia adalah roh yang berfirman, Pak. Ya kan, roh Allah Bapak tahu kan, roh Allah itu melayang-layang. Jadi dia itu rohnya melayang-layang gitu loh. Terus apa? Berfirmanlah ada. Nah, keluar perkataannya itu. Nah, kalau Bapak nalar perkataannya itu, kalau bukan perkataan itu, kalau nggak hidup gitu loh Pak. Kalau nggak hidup, nggak ada kuasa apa-apa dalam perkataan itu, nggak akan jadi Pak. Nah, jadi itu yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah firman itu adalah Allah sendiri. Itu dia Pak. Firman itu hidup. Yohanes yang bilang firman itu hidup. Jadi firman itu oknum, Pak. Oknum daripada Allah sendiri. Dan Allah sendiri itu adalah roh yang tak terlihat, tapi dia berkata-kata, dia bersuara gitu loh. Jadi firman itu adalah bagian dari Allah. Itu jelas, Pak. Itu jelas. Itu yang Bapak nggak mengerti. Kalau Tuhan menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, berarti Tuhan bisa menjelma menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis. Benar nggak? Nah, itu yang Bapak tidak ketahui. Iblis sudah tidak punya bagian lagi untuk penyelamatan, Pak. Iblis sudah habis waktunya untuk menyelamatkan diri mereka. Iblis tidak diberi belas kasihan untuk menyelamatkan dirinya gitu loh. Kalau Tuhan kami, dia menyelamatkan kami karena dikatakan apa, Pak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anak tunggal itu kan disebut di dalam Rasul Yohanes itu adalah firman, Pak. Anak tunggal itu firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal. Jadi Elohim itu mengaruniakan anak tunggal atau memberikan anak tunggal itu untuk menyelamatkan umat manusia, Pak. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu akan menjadi iblis juga untuk menyelamatkan iblis, bisa Pak, semua bisa Tuhan lakukan, tetapi nggak ada urgensinya, nggak ada kepentingannya, nggak ada urusannya, bahkan itu menyalahi aturannya sendiri, karena iblis itu tidak mempunyai lagi waktu untuk menyelamatkan diri, Pak. Mereka itu sudah ada dalam ranah penghakiman, menunggu hari penghakiman, tidak ada lagi waktunya untuk menyelamatkan diri. Yang ada waktu buat kita itu hanyalah untuk orang-orang di dunia, Pak, karena iblis itu adalah ranahnya rohani, Pak, dan di rohani itu tidak ada waktu lagi untuk penyelamatan, Pak. Tidak ada waktu, Pak. Oke. Jadi matahari itu pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Berarti kalau Yesus dituhankan karena dia adalah pada mulanya adalah firman, maka matahari pun adalah Tuhan karena pada mulanya adalah firman. Iya kan?
matahari, alam semesta, siang dan malam, pada mulanya adalah firman. Benar kan? Yesus yang adalah manusia, pada mulanya adalah firman. Nah, berarti Yesus itu ciptaan. Matahari juga ciptaan. Kalau Yesus Tuhan, berarti matahari juga Tuhan. Kenapa? Karena dua-duanya berasal dari firman. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada ibu, benarkah matahari juga adalah Tuhan? Karena dia juga pada mulanya ada. Maaf Pak, gampang sekali menjawabnya. Di situ dikatakan di dalam Yohanes 1 itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, gitu loh. Firman itu adalah Allah. Jadi yang pada mula-mulanya adalah Allah yang di situ, Pak. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu bagian dari Allah, dan itu adalah Allah, Pak. Jadi Bapak nggak bisa selewengkan seperti ini ya. Adalah firman. Bapak ini paling ahli loh Pak dalam menyelewengi, mempelesetkan makna-makna. Pada mulanya adalah firman, bukan disebut di situ Pak. Pada mulanya adalah matahari. Mana Alkitabnya yang mengatakan pada mulanya adalah matahari? Pak, di dalam Kejadian 1 nih saya bacakan dengan perlahan supaya Bapak bisa resapi, supaya Bapak tidak bisa mengambil selah-selah atau celahnya untuk menyeleweng ya. Nih di sini dikatakan yang Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu loh Pak, Allah menciptakan. Jadi itu nggak ada hubungannya Allah menciptakan dengan pada mulanya adalah firman. Ini adalah dua hal yang beda Pak. Pada mulanya itu adalah firman, ini berbicara tentang oknum Tuhan. Tetapi pada mulanya Allah menciptakan, ini berbicara tentang perbuatan Tuhan. Bagaimana sih Bapak bisa mau sambung-sambungkan? Nggak nyambung Pak. Bisa melakukan apa-apa. Baca ayat selanjutnya, Bu. Allah mengatakan jadilah terang. Nah, ketika Allah mengatakan jadilah terang, itu Allah sedang berfirman. Ibu paham enggak apa itu firman? Firman itu adalah perkataan. Ketika Allah ingin menciptakan matahari, apa kata Allah? Jadilah terang, maka jadilah terang. Berarti terang itu pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Ibu yang memelintir, bukan saya. Jadi matahari, ya, sehingga dia menjadi terang, itu pada mulanya adalah firman. Maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka jadilah terang. Bapak yang memelintir ayat Pak. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah Pak. Dibilangnya Pak, firman itu adalah Allah. Bukan firman, bukan seperti yang maksud Bapak. Firman itu adalah Allah. Jadi yang dimaksud dengan firman itu adalah Allah. Bukan ciptaannya itu yang adalah firman Pak. Bukan perkataannya atau produk dari perkataannya itu adalah firman. Di situ dikatakan firman itu adalah Allah. Artinya terang itu berasal dari perkataan Allah. Perkataan Allah itu adalah firman. Maka matahari pada mulanya adalah firman. Terang itu ada bermula dari perkataan Allah. Terang itu ada bermula dari firman Allah. Maka matahari pada mulanya adalah firman. Untuk itulah kemudian saya katakan matahari adalah ciptaan Tuhan. Yesus pun adalah ciptaan Tuhan. Ngawur ini, pemikiran ngawur. Masa matahari adalah firman? Itu bukan, matahari itu adalah produk dari firman itu. Matahari mah hasil dari penciptaan firman itu. Oh tidak Pak, Alkitab mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Allahnya yang dimaksudkan, bukan hasil ciptaannya. Oh maaf, ini bagaimana ini pemikiran orang ngawur sedunia ini, tukang putar-putar nih Pak Zulkifli nih. Bagaimana Bapak mengatakan bahwa matahari itu adalah firman? Oh tidak, firman itu berkuasa Pak. Firman itu oknum. Firman itulah yang menjadikan matahari. Tetapi matahari bukanlah firman, oke? Yang firman itu adalah yang firman itu adalah Elohim, oke? Elohim itu dia berkata-kata, dia mengatakan jadilah matahari. Tetapi karena perkataannya itu hidup, perkataannya itu berkuasa, makanya matahari itu jadi, oke? Kalau Bapak yang ngomong jadilah kodok, sampai nenek-nenek atau kakek-kakek sampai jompo pun Bapak tidak akan pernah bisa jadi kodok. Karena perkataan Bapak itu tidak hidup, perkataan Bapak itu tidak ada kuasanya, perkataan Bapak itu mati, perkataan Bapak itu cuma omong kosong gitu loh. Tetapi ini perkataan Elohim yang roh itu, ketika dia berkata jadilah matahari, karena perkataan itu
punya kuasa, maka matahari itu pun jadi. Jadilah dia matahari menjadi sosok yang matahari. Tapi jangan kamu bilang matahari itu adalah firman. Ini adalah akal-akalan kamu untuk menyesatkan saya. Oh, saya tidak bisa kamu sesat-sesatkan, Pak Zulkifli. Ibu nggak boleh membatasi Tuhannya ibu. Katanya Tuhannya ibu nggak bisa dibatasin. Lantas kenapa sekarang ibu membatasi Tuhan ibu kalau dia ingin menjadi kodok atau ingin menjadi iblis? Ya toh, di dalam imannya orang Kristen, ketika Musa di dalam kitabnya, di dalam perjanjian lama, kitabnya Bani Israel yang diambil oleh orang Kristen, itu dikatakan Tuhan datang dalam rupa api. Sekarang pertanyaan saya, untuk apa Tuhan datang dalam rupa api? Ayo, untuk apa? Untuk apa, Bu? Untuk apa? Nggak ada kan? Tapi buktinya menurut iman Kristen, Tuhannya Kristen pernah datang dalam wujud api kepada Musa. Untuk apa? Kenapa dia nggak berbentuk harimau, atau berbentuk naga, atau berbentuk tikus? Kenapa harus berbentuk api, Bu? Nggak ada kan tujuannya? Jadi sama. Ibu nggak bisa membatasi kehendak Tuhannya ibu ketika ibu sudah mengimani dia bisa menjadi apapun. Ya toh? Nah, karena dia bisa menjadi apapun, apakah mungkin Tuhan ibu akan berubah menjadi iblis? Ayo, jawab dong. Jangan karena iblis itu buruk sampai Anda mengatakan nggak bisa. Tapi di sisi lain ibu mengatakan Tuhan saya bisa menjadi apapun. Gitu loh. Jadi gimana? Apa sekarang ibu sudah tahu bahwa Yesus itu adalah ciptaan? Loh, kenapa bisa kayak gitu? Kan Tuhan ibu itu maha kasih. Dan ini masih ada kesempatan. Ya toh? Kenapa kenapa ibu membatasi Tuhan ketika Tuhan ibu bisa menjelma menjadi apapun? Karena iblis itu adalah ciptaannya dan dia maha kasih terhadap ciptaannya. Bisa jadi Tuhan ibu menjelma menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis, kan gitu. Tuhan menjelma menjadi manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Ketika Tuhannya ibu ingin menyelamatkan monyet, maka Tuhannya ibu kudu jelma jadi monyet dulu, kan gitu Tuhan ibu. Nah, diakui oleh para pendiri-pendiri Kristen, orang-orang ternama di dalam gereja, bahwa Tuhan mereka bisa menjadi apapun, bisa menjadi kodok sekalipun. Bahkan pendeta Lamsen Niobaho pernah mengatakan kepada saya dalam grup, Tuhan saya bisa menjadi tai. Ini bukan fitnah. Pak Lamsen Niobaho masih hidup, dia pernah mengatakan, Tuhan saya bisa menjadi babi, bisa menjadi tai. Tapi untuk apa dia menjadi tai? Kata dia. Tapi yang itu untuk apanya itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ternyata Tuhanmu bisa menjadi tai. Kan gitu, Bu. Jadi kita tidak perlu menghina atau menghujat di sini. Kita berbicara mengenai fakta yang ada. Di dalam Yesaya 43 ayat 10, nyata-nyata Tuhan menyatakan kepada Yesaya, apa katanya? Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tapi sekarang muncul Kristen mengatakan Tuhannya bisa dibentuk dalam rupa apapun. Jadi kodok, jadi babi, ya jadi tai. Jadi apa? Tai. Iya, jadi tai. Itu kata pendeta Lamsen Niobaho. Dia katakan Tuhan saya bisa jadi tai sekalipun. Tuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebagian besar umat Kristen mengatakan akal bagi orang Kristen itu tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya adalah iman. Itu loh. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan tidak, matahari itu bukan berasal daripada firman. Siapa bilang? Baca kitab Kejadian. Jadilah terang. Nah, itu siapa yang berkata begitu? Tuhan. Jadi setelah Tuhan mengatakan jadilah terang, maka jadilah matahari. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Itu membuktikan Yesus ngawur. Dibilang matahari pada mulanya adalah firman, kamu cuma nyambungin ayat, Pak. Itu manipulasi namanya. Kamu menyambungkan ayat. Di dalam pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu atau Allah itu berfirman.
Oke, Allah itu berfirman, jadilah matahari. Maka matahari itu jadi. Tapi bukan berarti matahari itu adalah firman. Hanya karena kamu mengambil kata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kamu mengatakan kamu hanya mengambil ayat pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu adalah jadi matahari itu adalah firman. Ini namanya penyelewengan, ini namanya akal-akalan, ini namanya manipulasi, Pak. Ini namanya pembodohan publik ini loh. Pak Zulkifli ini dia manipulasi perkataan demi perkataan. Pak, perkataan ini kayaknya tipu muslihat. Pak Zulkifli ini luar biasa hebat sekali. Bagaimana Bapak bisa mengatakan ketika Elohim mengatakan jadilah matahari, maka matahari itu jadi, lalu matahari itu adalah Elohim? Oh tidak, itu bukan berkata bahwa Elohim itu telah menjadi matahari. Bapak ngawur. Bukan berkata bahwa Elohim itu telah menjadi bumi, bukan berkata bahwa Elohim itu telah menjadi kodok. Oh tidak, Pak. Ini penyelewengan kata perkata dengan sangat indahnya gitu loh, dengan sangat mulusnya gitu loh, dengan sangat liciknya gitu loh. Tidak, Pak. Apa urusannya Bapak mengatakan matahari itu adalah firman? Itu bukan menjadikan matahari itu firman, bukan. Matahari itu bukan Elohim yang menjadi matahari itu. Bukan berarti Elohim menjadi matahari. Oh bukan, tidak dikatakan di situ. Elohim menjadikan, bukan Elohim menjadi matahari. Bapak ngawur ini gimana sih? Elohim telah menjadi manusia, ya itu menjadi manusia, tetapi bukan Elohim menjadi matahari. Di situ di ayat yang pertama Allah menciptakan, itu dikatakan menciptakan, bukan menjadi, bukan menjadi. Sorry ya Pak ya. Jangan main selewengkan ayat. Itu beda makna, beda arti yang luar biasa itu. Ketika Allah mengatakan jadilah matahari, itu dia menciptakan. Dia bukan membuat dirinya firman itu menjadi matahari. Oh tidak, jadi berarti matahari itu adalah firman. Oh tidak, itu penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan, dikatakan di situ. Pada mulanya Allah menciptakan, bukan pada mulanya Allah menjadi matahari. Pada mulanya firman itu menjadi bulan. Pada mulanya firman itu menjadi kodok. Oh tidak, ini artinya main seleweng gitu loh. Dan lagi yang perlu kamu ketahui, kamu bisa mengatakan bahwa Tuhan kami sampai kamu hina seperti itu karena apa? Karena kamu kebingungan. Tuhan kami. Ibu ini harus banyak belajar. Yesus datang itu bukan berarti Tuhan yang datang dalam tujuan untuk menyelamatkan manusia, bukan. Yesus datang itu sebagai ciptaan Tuhan untuk mengajarkan manusia bertobat kepada Tuhan. Ya, Matius 4 ayat 17, Yesus perintahkan agar bertobat. Karena kenapa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi ibu ini jangan asal nyeroses aja. Ya, Matius 4 ayat 17, sejak itu Yesus mulai berkhotbah dan mengajarkan untuk bertobat dan berkata, bertobatlah engkau. Bertobatlah engkau. Kalau Yesus itu adalah Tuhan yang menebus dosa, ngapain dia suruh manusia bertobat? 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat 9. Yesus mengajarkan untuk bertobat untuk selamat. Yesus mengajarkan untuk bertobat untuk selamat itu ya dalam rangka dia seorang nabi, Pak. Karena dia datang menjadi seorang nabi. Tetapi sebagai Tuhan dia mengatakan dia pemberi hidup yang kekal. Sebagai Tuhan dia mengatakan dia yang akan datang lagi di awan-awan. Sebagai Tuhan dia mengatakan dia empunya kerajaan sorga dan akan menyediakan tempat bagi kami di sorga. Perkataan Tuhan itu ya begitu, bertobatlah kamu. Kenapa Bapak bilang perkataan yang bertobatlah kamu itu adalah indikasi bahwa dia adalah manusia sebagai ciptaan? Ini nggak ada hubungannya lagi-lagi Pak, tidak ada hubungannya. Tuhan yang mengatakan bertobatlah kamu, bukan cuma Rasul yang mengatakan, Tuhan juga mengatakan bertobatlah kamu. Jadi ini dalilnya lemah sekali ya Pak, yang nggak kepake ya Pak. Tobat. Jadi Tuhan itu minta kita untuk bertobat, bukan percaya kepada ciptaannya bahwa ciptaannya itu adalah Tuhan. Jadi Yesus itu adalah ciptaan, Bu. Dia adalah ciptaan Tuhan yang mengajarkan Bani Israel untuk bertobat. Tidak seperti iman ibu. Kalau masih kurang, baca Lukas 13 ayat 2 sampai 3. Yesus memerintahkan agar Bani Israel bertobat. Kalau masih kurang, baca Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, aku menegur dan menghajar. Karena itu tekunlah kalian dan berbanyaklah bertobat. Paham?
Jadi Yesus itu mengajarkan bertobat, 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 dan bertobat. Jangan malah makan babi. Pak Zulkifli tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan dengan mengatakan bahwa Yesus itu menunjukkan bahwa dia hanyalah ciptaan dengan menyuruh manusia untuk bertobat. Ini asumsi Bapaknya sendiri, Pak. Ini adalah asumsi Pak Zulkifli sendiri. Pak Zulkifli dari tadi tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan karena Bapak Zulkifli memakai dalil atau mengambil analogi bahwa ketika Elohim menciptakan langit dan bumi, lalu itu artinya langit dan bumi itu adalah firman, oke? Ketika Elohim berfirman bahwa jadilah matahari, lalu matahari itu adalah firman. Oh tidak, Pak, itu tidaklah, itu bukan dalil yang sah dan itu tidak dipakai dan itu tidak berlaku dan itu tidak benar dan itu tidak berguna, oke? Itu bukan caranya menunjukkan bahwa Yesus adalah ciptaan. Karena jelas Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia. Lalu perkataan Yesus yang menyuruh bertobat itu ya karena dia sudah datang menjadi manusia, Pak. Karena dia sudah datang menjadi seorang nabi. Nah itu. Dan perkataan nabi adalah jelas bahwa semua orang harus bertobat, oke? Semua orang harus bertobat. Tetapi apa? Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan apa? Semua orang harus bertobat, ya itu jelas karena itu adalah perkataan seorang nabi. Tetapi apa, Pak? Yesus mengaku dirinya bukan cuma utusan, bukan cuma seorang nabi, tapi Yesus mengaku dirinya adalah anak Allah. Nah, anak Allah inilah yang Bapak selewengkan lagi gitu loh. Jadi Bapak sudah persiapkan sedemikian banyak itu alasan-alasan untuk menyelewengkan iman percaya kami gitu loh. Yesus bukan hanya mengaku sebagai utusan, sebagai manusia tuh dia bukan hanya mengaku sebagai utusan, tetapi dia juga adalah utusan dalam kapasitasnya sebagai anak Allah, oke? Ini yang tidak bisa Bapak hindari, oke? Oke, karena Mbak Uti yang cantik dan unyu-unyu sudah menghilang dari peredaran, jadi saya pamit undur diri dulu ya. Kebetulan saya lagi di tempat wisata ini. Loh, Yesus juga tidak ada juga ayat yang mengatakan Elohim itu menjadi Yesus, gak ada. Yang dikatakan adalah firman itu telah menjadi manusia. Iya kan? Maaf Pak, jangan lupakan kata dan firman itu adalah Allah. Maaf Pak, dan firman itu adalah Allah. Jangan lupakan kata itu, jangan hilangkan dan tidak bisa dihilangkan Pak. Kenyataan bahwa firman itu adalah Allah, bagian dari Allah itu tidak bisa Bapak hindari Pak ya. Nah,